Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler episode 148. Oke lah, gak usah banyak meng kita langsung masuk aja ke pembahasan. Muchen telah menduduki posisi ketiga sehingga dirinya harus melawan formasi kura-kura hitam, dan dia tidak menyangka jika formasi ini tidak harus dihancurkan bersama-sama. Siapa yang bisa menghancurkannya terlebih dahulu, maka dia akan bisa langsung masuk untuk mendapatkan harta karun di dalam sana. Orang yang pertama masuk, maka dia akan melawan formasi terkuat, yaitu formasi naga biru. Hal inilah yang membuat kemarahan Xiao Tian memuncak karena telah merasa dibohongi oleh Santai Liuli. Di sisi lain, Muchen mulai tidak peduli dengan kemarahan Xiao Tian. Dia lebih memilih untuk mengamati formasi roh yang sudah aktif berupa kura-kura hitam itu. Tak lama dia mulai memerintahkan pasukan Nether dan juga pasukan elang merah untuk mengaktifkan semangat juang. Setelah berhasil, Muchen mulai menyadari jika semangat juang yang ada di formasi roh kura-kura hitam memiliki kekuatan 10 kali lipat lebih kuat daripada kekuatan milik Muchen. Setelah beberapa waktu, Muchen mulai melihat jika semangat juang formasi roh kura-kura hitam mulai membentuk sebuah lautan semangat juang, dan lautan ini terus membentuk ombak dengan bayangan monster kura-kura hitam yang sangat besar dengan kekuatan luar biasa. Kura-kura hitam ini memiliki kepala yang terlihat begitu ganas dengan ekor dan juga lidah yang mirip seperti ular piton. Namun tubuh dari hewan ini memiliki simbol-simbol pertempuran berwarna hitam yang terlihat begitu kuat. Menyaksikan adanya hal seperti itu, Muchen jelas terkejut dengan niat bertarung yang dimiliki kura-kura hitam raksasa. Tak lama, semangat juang yang ada di tubuh dari hewan itu langsung membumbung tinggi, menghujam tajam ke arah Muchen dan juga pasukannya. Menerima serangan seperti ini, Muchen memutuskan untuk mengaktifkan roh pertempuran 9 pengawal Nether dan juga roh pertempuran elang. Kali ini burung Netherbird berwarna hitam dan juga burung elang berwarna merah. Keduanya dengan cepat menuju serangan yang dilayangkan oleh kura-kura hitam. Dua serangan ini pada akhirnya mulai bertabrakan di udara hingga menimbulkan gelombang energi spiritual yang sangat besar dan berdampak pada tubuh Muchen serta membuatnya langsung terlempar ke belakang. Dia bisa melihat dengan jelas jika semangat juang yang dikembangkan oleh kura-kura hitam lebih maju dari pasukan milik Muchen. Merasakan tekanan seperti ini, Muchen tetap tidak merasa takut. Hal itu justru membuat dirinya bertambah semangat, dan dia berharap dengan merasakan semua serangan ini, Muchen bisa mempelajari bagaimana cara untuk menjadi seorang ahli formasi pertempuran. Kembali ke sisi dari Jiuyu dan juga para raja lainnya di luar sana. Sebuah layar besar yang terbuat dari kekuatan spiritual mulai memperlihatkan keadaan Muchen yang sedang bertarung, dan mereka bisa melihat dengan jelas setelah mengaktifkan semangat juang berupa burung Nether hitam dan juga elang berwarna merah. Muchen masih terlihat begitu tertekan. Raja Lisan tiba-tiba berkata, formasi tempur ini tidak mudah untuk dihadapi. Apakah Raja Muchen akan baik-baik saja? Raja Pedang Roh juga memikirkan nasib pasukannya. Jika seluruh pasukan musnah, maka dirinya tidak akan memiliki bala bantuan lagi. Melihat kekhawatiran dari para raja itu, Jiuyu mencoba untuk meyakinkan, dan dia percaya bahwa Muchen pasti memiliki kartu draftnya tersendiri. Mendengarkan perkataan dari seorang Jiuyu, para raja mulai menjadi lebih tenang dan mereka berharap Muchen akan bisa memenangkan pertarungan kali ini. Mereka juga mulai mengalihkan pandangan ke arah pertempuran yang lainnya dan bisa melihat dengan jelas tidak ada yang benar-benar meraih kemenangan untuk saat ini. Namun kondisi Santai Liuli masih lebih baik daripada kelompok yang lainnya. Dia hanya mengaktifkan 20.000 pasukan dari 30.000 pasukan yang dia punya. Dengan pasukan yang aktif, Santai Liuli mencoba untuk menahan seluruh serangan yang dilayangkan oleh harimau putih raksasa.
Kondisi yang lebih tidak menguntungkan terjadi di medan pertempuran Xiaotian. Saat ini banyak pasukannya telah menderita kerugian, dan itu terjadi karena formasi naga raksasa terus menyerang tanpa ampun sehingga membuat beberapa pasukan dari suku Xuantian memuntahkan cairan merah. Keadaan 3 komandan di formasi keempat juga lebih menyedihkan dari pasukan Xiaotian. Mereka sudah tidak bisa menyerang dan hanya bisa menunggu pasukan pertama yang bisa melakukan terobosan. Kembali ke tempat dari Mu Chen berada, pemuda itu bisa melihat jika simbol-simbol yang dimiliki oleh pasukan Nether dan juga pasukan Elang Merah kini telah mulai melemah. Hal itu membuat tatapan mata dari Mu Chen menjadi jauh lebih serius daripada sebelumnya, dan secara perlahan Mu Chen mulai memanggil 3 pasukan yang lain untuk mengaktifkan semangat juang yang ada. Melihat hal seperti ini, tubuh Jiuyu dan juga para raja lainnya mulai menegang. Mereka begitu penasaran apakah Mu Chen akan benar-benar mampu mengendalikan 5 pasukan secara bersamaan atau tidak. Setelah Mu Chen meminta mereka semuanya mengaktifkan semangat juang, raungan mulai terdengar dari 3 pasukan lain di belakang sana. Pada awalnya semangat juang ini hanya nampak membumbung tinggi tanpa mau memadat. Jika hal ini terus berlanjut, maka ketiga pasukan tidak akan bisa memberikan bantuan kepada Mu Chen. Pemuda itu jelas tahu kesulitan macam apa yang harus dia hadapi. Untuk sekarang tak lama Mu Chen mulai naik ke atas 3 pasukan untuk kembali menumbuhkan semangat juang yang jauh lebih kuat. Setelah semangat juang ini aktif, Mu Chen mulai memusatkan pikirannya supaya bergabung dengan ketiga pasukan lainnya. Ketika Mu Chen masih mencoba untuk menyatu dan juga memadatkan semangat juang, formasi kura-kura hitam terus melayangkan serangan. Jika hal seperti ini terus dibiarkan, 2 pasukan alam Daluo, yaitu pasukan Nether dan juga pasukan Elang Merah, akan benar-benar hancur tanpa sisa. Di bawah tatapan mata semua orang dari 3 pasukan alam Daluo yang lainnya, mereka mulai bisa memadatkan semangat juang yang ada. Namun sayang, semangat juang yang dipadatkan begitu lambat. Merasakan semua kejadian ini, Mu Chen masih mencoba untuk menenangkan dirinya, dan dia tidak ingin terlalu panik, sehingga berakhir dengan kegagalan. Tak lama kemudian, pung! Sebuah ledakan yang cukup dahsyat pun mulai terdengar dari serangan kura-kura hitam. Hal ini membuat pasukan Nether dan juga pasukan Elang Merah mulai memuntahkan cairan merah. Dari kejauhan kura-kura hitam bisa merasakan adanya bahaya dari seorang Mu Chen. Dia pun memutuskan untuk melayangkan serangan langsung kepada pemuda itu. Bersamaan dengan serangan ini, 3 semangat juang sudah terbentuk dengan sempurna. Tak lama, para pasukan dari pedang roh mulai melayangkan pertahanan diri, membentuk pedang raksasa yang langsung bertabrakan dengan serangan dari kura-kura hitam. Hal ini jelas membuat keterkejutan tersendiri. Teman Mu Chen merasa begitu bahagia dengan pencapaiannya sekarang, sementara para musuh dari Mu Chen, mereka merasa tidak senang dengan keberhasilan Mu Chen ini. Dia mulai menghela nafas dengan lega dan beruntung dirinya pernah mempelajari kesamaan di antara para pasukan alam Daluo ini. Hal itulah yang mampu membuat Mu Chen bisa mengendalikan 30.000 pasukan di bawah satu komando. Dengan semangat juang yang begitu kuat, Mu Chen mencoba untuk segera mengumpulkan tekad dan juga melayangkan serangan. Dia ingin segera masuk demi mengumpulkan seluruh informasi dari sang master formasi roh pertempuran yang tidak lain merupakan Kaisar Formasi Surgawi. Mu Chen juga meminta pasukan Nether dan juga pasukan Elang Merah untuk beristirahat sejenak sebelum memulai perang yang sesungguhnya. Di sisi lain, melihat adanya bahaya formasi ini, masih tetap memiliki tekad untuk memusnahkan siapa saja yang berani mengganggu dirinya. Simbol yang ada di tubuh kura-kura hitam secara perlahan mulai mengeluarkan cahaya berwarna hitam yang kemudian menyatu untuk membentuk sebuah lingkaran besar. Lingkaran ini kemudian membawa kekuatan penghancur yang langsung menyapu ke arah Mu Chen dengan begitu cepat.
Melihat serangan seperti ini, kelima pasukan dari alam Daluo langsung memanggil semangat juang dari dalam tubuh mereka. Dan semangat juang ini melayang ke udara hingga membentuk 5 cahaya berbeda. Dan cahaya ini menghujam dengan tegas ke arah serangan yang dilayangkan oleh lingkaran kura-kura hitam. Melihat begitu banyak serangan yang datang, kepala dari kura-kura hitam terus bergeleng hingga mulutnya mulai terbuka lebar. Hal ini pun langsung dia manfaatkan untuk merobek salah satu sayap pasukan elang merah. Karena hal ini, semangat juang dari pasukan elang langsung rusak hingga beberapa pasukan langsung melemah. Tak lama, sebuah pedang dan juga kapak raksasa mulai melayangkan sebuah serangan ke arah perisai yang dibentuk oleh roh kura-kura hitam. Dari arah lain, serangan dari pasukan Nether juga telah melayangkan kekuatan yang lebih dahsyat. Menerima serangan seperti ini, kura-kura hitam masih tidak mengalami luka dan hanya mundur beberapa langkah saja. Melihat jika usahanya masih belum berhasil, keempat pasukan dari alam Daluo mulai melayangkan serangan sekali lagi kepada kura-kura hitam. Menerima serangan seperti ini, tubuh dari kura-kura hitam mencoba untuk menumbuhkan semangat juang yang lebih kental. Serangan demi serangan terus dilayangkan dari kedua belah pihak. Sampai detik ini masih belum ada yang terlihat mengalami kemunduran. Dengan bantuan pertahanan roh perang Hong Jun, pasukan alam Daluo mampu mengimbangi seluruh serangan yang dilayangkan oleh kura-kura hitam itu. Setelah beberapa saat, mulai muncul sebuah retakan pada pilar pertahanan kedua belah pihak. Di sisi lain, Zhang Tailiuli mulai menemukan titik terang. Gadis cantik itu sudah mulai bisa menekan formasi harimau putih. Dengan kejeniusan yang dia miliki, beberapa orang mulai percaya jika Zhang Tailiuli akan menjadi orang pertama yang berhasil mengalahkan harimau putih raksasa dan kemudian menghancurkan formasi yang ada. Hal yang jauh berbeda terjadi pada Xiao Tian. Sampai detik ini pemuda itu hanya bisa menahan seluruh serangan yang ada tanpa memiliki sebuah peluang untuk melakukan serangan balik. Kembali ke tempat Mu Chen berada, yang masih terus mencoba untuk membangun semangat juang yang jauh lebih kuat. Hal ini membuat pikiran dari Mu Chen mulai mencapai batas maksimalnya. Dengan keadaan yang semakin terdesak, dia tidak boleh terlena lagi. Apalagi sekarang dirinya bisa melihat jika Zhang Tailiuli mulai menjadi ancaman terbesar untuk mendapatkan warisan dari Kaisar Formasi Surgawi. Mu Chen tahu jika pertahanan formasi roh kura-kura hitam begitu sulit untuk ditembus. Dia pun memutuskan untuk segera mengumpulkan 5 pasukan menjadi satu kesatuan. Mendengarkan perintah ini, para pasukan sedikit ragu. Namun dengan cepat pasukan ini pun menekan keraguan di dalam hati masing-masing, yang kemudian mereka berbaur satu sama lain menjadi satu kesatuan yang ada. Tak lama, sebuah lingkaran cahaya mulai terbentuk dari tabrakan 5 semangat juang yang berbeda. Melihat hal seperti ini, para Raja Alam Daluo jelas terkejut. Tindakan itu jelas begitu beresiko. Jika 5 energi yang ada gagal digabungkan, tubuh Mu Chen pasti akan langsung hancur berkeping-keping. Di sisi lain, Mu Chen masih terus memejamkan matanya, mencoba untuk tidak memikirkan perkataan siapapun. Meskipun saat ini dirinya menderita rasa sakit, namun Mu Chen masih terus mencoba untuk menjadi yang tercepat di dalam mengalahkan formasi yang ada. Tubuh Mu Chen secara perlahan mulai terlihat begitu memilukan. Dahinya berkedut dengan sangat cepat. Di saat yang sama, lingkaran cahaya mulai memancarkan sebuah kecemerlangan yang berasal dari bentrokan semangat juang antar para pasukan yang dikendalikan oleh Mu Chen. Di sisi lain, kura-kura hitam mulai melihat lingkaran itu dengan tatapan mata yang tajam. Dengan mudah dirinya bisa merasakan adanya bahaya yang datang jika serangan dari lingkaran yang dibentuk Mu Chen ini sampai berhasil diaktifkan dengan sempurna. Tanpa basa-basi lagi, kura-kura hitam mengayunkan ekornya hingga memanggil cahaya hitam yang langsung menyelimuti Mu Chen.
Cahaya hitam ini juga membawa aura yang bisa melenyapkan orang yang sudah berada di tingkat ke-6. Jika sampai serangan dari lingkaran cahaya hitam berhasil mengenai Mu-Chen, maka dia yang berada di tingkat ke-4 pasti akan langsung menghilang dari dunia. Melihat serangan seperti ini, Mu-Chen tidak bisa menghindar lagi karena dirinya masih mencoba menyatukan 5 semangat juang dari 5 pasukan yang ada. Karena merasakan sakit yang terus menekan, dia pun memutuskan untuk mengganti segel di tangannya. Segel ini pun secara perlahan mulai membentuk matahari emas yang langsung menyerang kepada cahaya hitam. Namun cahaya hitam ini masih tetap bersinar. Setelah bertabrakan dengan matahari keemasan, tak lama kemudian cahaya hitam mulai memberikan tekanan kepada matahari emas yang tidak lain adalah tubuh abadi matahari agung, hingga akhirnya hancur berkeping-keping. Lalu cahaya hitam itu mulai menghantam dada dari seorang Mu-Chen. Serangan seperti ini membuat Mu-Chen mulai memuntahkan cairan merah dan mengalami luka di bahunya. Melihat jika Mu-Chen masih belum tewas, kura-kura hitam meraung kembali dengan amarah yang luar biasa, dan dengan cepat kura-kura hitam itu melemparkan serangan cahaya hitam lagi untuk menghantam tubuh Mu-Chen. Dari kejauhan, Jiuyu bisa melihat keadaan ini tidak baik untuk Mu-Chen. Dia merasakan jika roh 5 pertarungan telah menghilang. Dia juga yakin jika Mu-Chen tidak akan mungkin bisa memanggil tubuh Dharma yang jauh lebih kuat dalam waktu yang singkat. Jiuyu benar-benar takut Mu-Chen akan tewas di dalam pertarungan kali ini. Namun raut kegembiraan terlihat jelas di wajah dari para musuh-musuh Mu-Chen. Mereka jelas menantikan kematian dari pemuda itu. Contohnya adalah seorang Liu Yan dan juga Fang Yi. Kita kembali ke tempat dari Mu-Chen berada. Dia hanya menyeka cairan merah yang keluar sebelum akhirnya berkata, "Dasar binatang bodoh, apakah kau pikir bisa mengalahkanku saat ini?" Bersama dengan kata-kata seperti itu, Mu-Chen juga mulai membuka segel di tangannya. Dan ketika segel ini terbuka, 5 semangat juang yang sangat kuat mulai terbentuk sebuah cahaya. Melihat keadaan seperti ini, semua orang mulai kaget karena Mu-Chen berhasil menggabungkan 5 semangat juang di saat-saat terakhir. Di bawah tatapan mata terkejut dari semua orang, cahaya itu pun langsung menghalangi serangan cahaya hitam yang kembali dilayangkan oleh pihak kura-kura hitam. Gelombang kekuatan yang begitu dahsyat tidak bisa dihindarkan setelah tabrakan kedua serangan itu. Dan tabrakan ini pada akhirnya mampu membuat serangan Mu-Chen menang, hingga cahaya berwarna hitam itu dihancurkan berkeping-keping. Lalu cahaya 5 warna dari milik Mu-Chen kini terbang menuju kura-kura hitam berada. Tak jauh dari tempat Mu-Chen, Santai Liuli mulai merasakan jika formasi harimau putih juga telah melemah. Merasakan hal seperti ini, jelas gadis itu menjadi sangat senang, dan dia pun memutuskan untuk segera mengganti segel di tangannya kepada segel yang jauh lebih kuat. Dan segel ini membuat sebuah bayangan sebening kaca mulai membumbung tinggi ke arah langit. Bayangan ini memiliki semangat juang yang begitu kuat dengan simbol-simbol pertempuran yang mulai muncul di tubuhnya. Hal itu jelas membuat banyak orang merasa terkejut dengan kecerdasan gadis cantik bernama Santai Liuli dalam menumbuhkan semangat juang. Dengan cepat Santai Liuli muncul di atas formasi harimau putih untuk melayangkan serangan tanpa ampun. Melihat serangan seperti ini, harimau putih itu meraung ketakutan, dan kemudian serangan telapak tangan sebening kaca kristal hampir mengenai tubuhnya. Tak lama sebuah hantaman yang begitu keras mulai mengenai tubuh dari harimau putih hingga membuat tubuhnya bergetar hebat. Di luar, banyak orang yang menatap kekaguman ke arah Mu-Chen dan juga Santai Liuli karena mereka berdua mampu membalikkan keadaan. Mereka jelas menatap dengan penasaran siapa di antara keduanya yang akan bisa menghancurkan formasi terlebih dahulu. Di sisi lain, Liu Yan
mulai menatap Muchen dengan wajah yang tidak suka. Dia tidak menyangka jika pemuda bernama Muchen akan benar-benar bisa membalikkan keadaan secepat ini. Awalnya dia berharap Muchen akan mati karena serangan kura-kura hitam. Namun keadaan saat ini hanya bisa membuatnya berharap serangan dari seorang Muchen itu gagal. Tak berapa lama semua orang mulai bisa melihat jika serangan yang Muchen layangkan mulai bisa membuat tubuh dari kura-kura hitam meredup. Bahkan retakan yang sebelumnya sudah ada mulai menjadi lebih besar. Merasakan hal seperti ini, kura-kura hitam itu pun mulai putus asa dan kemudian dar, tubuhnya meledak dengan keras. Setelah kura-kura hitam meledak, Muchen memuntahkan cairan merah. Tak hanya itu, kelima pasukan yang dia bawa juga harus membayar harga yang cukup mahal. Semangat juang yang tersisa dari kelima pasukan saat ini tidak lebih dari setengahnya. Melihat begitu banyak luka di tubuhnya, Muchen memutuskan untuk segera mengaktifkan tubuh naga dan Phoenix untuk melakukan pemulihan. Setelah merasa lebih baik, dirinya mulai berubah menjadi cahaya yang langsung masuk ke dalam gerbang raksasa yang sudah mulai terbuka di depan sana. Meskipun Muchen tidak tahu bahaya apa yang ada di balik gerbang raksasa ini, namun dia telah memutuskan untuk masuk sendirian tanpa melibatkan 5 pasukan yang ada. Dan Muchen hanya berpesan, jika dirinya mengalami bahaya, maka akan ada sinyal yang ditinggalkan untuk memanggil para raja yang lain. Di saat yang hampir bersamaan, Santai Liuli juga sudah mampu menghancurkan formasi Harimau Putih dan membuat gerbang besar di depannya juga telah muncul lalu terbuka. Tanpa ragu lagi, gadis Santai Liuli itu juga langsung masuk ke dalam gerbang hitam raksasa di waktu yang bersamaan dengan Muchen. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Pada akhirnya siapa yang akan bisa mendapatkan warisan dari master formasi roh pertempuran yang tidak lain adalah Kaisar Formasi Surgawi? Apakah itu Muchen atau justru Santai Liuli? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.